Masih bersama saya mantan Wakapolri periode 2011-2013, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarna. Pak Nanan, tadi kita bicara penembakan Gama di Semarang, lalu kemudian juga ada penembakan sesama anggota Polri karena ini terkait dengan backing tambang ilegal. Pak Nanan, saya kalau merefer dulu, Pak Nanan pernah menjadi Kapolda Sumut, kalau nggak salah itu tahun 2009, ya. Waktu itu Kapolrinya adalah Pak Bambang BHD. Nah, waktu itu saya ingat ada demo besar-besaran dan ketua DPRD Medan waktu itu meninggal dalam proses demo itu. Bapak dicopot atau Bapak mengundurkan diri? Jadi yang pertama memang sebetulnya waktu itu situasinya adalah sangat pelik karena korbannya Muslim, dianggap pelakunya kelompok non-Muslim. Itu menjadi polemik yang besar yang bergulir menjadi berita nasional begitu kan. Sehingga tekanan kepada Kapolri, Mabes Polri tentang itu menjadi besar. Karena itu saya waktu itu merasa bertanggung jawab. Sehingga saya pagi-pagi saya ke Kapolri, Bapak copot saya, berhentikan saya sebagai pertanggungjawaban saya. Itu aja. Ke Pak Bambang Hendarso waktu itu Kapolri. Jadi saya ingat memang waktu itu Bapak mengundurkan diri dari Kapolda. Dan itu memang Bapak yang minta untuk ke Pak BHD kala itu saya mundur sebagai pertanggungjawaban profesi. Iya, jadi saya sampaikan walaupun Pak soal salah benar Bapak tolongkan tim, tapi saya bertanggung jawab terhadap kasus yang ada. Niat saya adalah untuk meredam institusi. Karena waktu itu yang di demo itu adalah kelompok Muslim ke Polda menuntut kan. Sehingga waktu pagi-pagi datang, mereka datang, saya sampaikan, apa tuntutan Anda kepada kepolisian? Bapak, yang pertama, buat tangkapi semua pelakunya. Apalagi Bapak mundur. Oke, saya sudah minta mundur ke Kapolri. Yang kedua, pelakunya sudah di dalam semua. Apalagi yang Anda minta? Jadi saya lihat bahwa mereka sudah drop, tidak ada tuntutan lagi kan gitu. Ya. Pelaku di dalam semua, Anda boleh lihat. Kemudian saya sudah minta mundur. Tinggal tunggu aja skepnya turun. Apalagi tuntutan. Tidak ada, oke, clear. Biarkan kami bekerja, memproses para pelaku yang ada. Selesai. Nah, sehingga tekanan tentang kepolisian itu selesai. Ya, untuk mengingatkan publik tentang konteks peristiwa itu, Pak Nanan adalah Kapolda Sumatera Utara waktu itu, dan pada waktu itu ada demo besar di DPRD Sumatera Utara, dan ketua DPRD-nya pada waktu itu bertemu dengan demonstran gitu ya Pak. Dan memang ia pada waktu itu meninggal di tempat dan saat itu memang penyebabnya adalah karena jantung. Tetapi memang tidak bisa disangkal itu juga berisi situasinya sangat panas waktu itu. Ketika Bapak sebagai seorang Kapolda ada demo dan kemudian demo itu bersituasi panas, bukan karena ditembak Kapoldanya, bukan itu faktanya, tetapi karena memang ada korban meninggal. Ada korban meninggal di situ. Anda sebagai Kapolda mau mundur. Sebenarnya ini Bapak ingin kasih contoh ke siapa di Republik ini? Ya, yang pertama tadi niatnya saya ingin membela institusi, bahwa enggak institusi yang salah. Maka perlu semua pimpinan di semua level mengambil tanggung jawab. Yang kedua, meredam massa yang ada tentang menuntut tentang siapa yang salah. Saya bertanggung jawab terhadap kasus. Itu membuat situasi menjadi kondusif. Yang ketiga, anggota tahu nggak ada yang ngeles, saya tanggung jawab, gitu kan. Bukan ada yang salah, saya tanggung jawab. Itu membuat kekompakan ke dalam dan proses semua yang ada. Jadi waktu itu, walaupun anggota waktu itu, mungkin sersinya adalah Pak Teddy, siapa? Sekarang Kapolda di Ambon. Bilang, Pak ini belum ada bukti, saya tanggung jawab, kamu tangkap dulu semuanya. Jangan berlindung di balik institusi dan proses sedang dijalankan. Tapi memang ini masalah menjaga marwah institusi. Pak, kalau kita ke Solok gitu Pak, ini juga sesuatu yang sangat memalukan. Karena Kompol Ulil Ansar, dia seorang Kasat Reskrim, ditembak di kantornya sendiri, di kantor polisi, oleh Kabaks Op Dadang Iskandar. Dan ini urusannya karena backing ilegal, menjadi backing tambang ilegal galian C. Pak,
polisi ditembak oleh polisi di kantor polisi. Lalu kemudian pelakunya itu yang marah karena kasusnya diusut nembak rumahnya Kapolres. Bapak nggak malu punya institusi sekarang jadi kayak gini, Pak? Iya, sangat-sangat malu ya. Namun kembali bahwa kita lihat ini personal perseorangan, bad cop dia. Yang kita perlu angkat adalah kenapa dia yang mau pensiun tahun lagi harus melakukan seperti itu. Kepentingan apa yang dia bela? Sekali lagi, kepentingan personal, tapi dengan menembak rumah Kapolres itu apa motivasi apa dia kok sampai menembak Kapolres? Biasanya anggota itu ke komandan itu takutnya luar biasa. Siap dan. Bahkan komandan nyuruh bikin salah aja atau perbuatan melakukan hukum, anggota itu nggak akan berani. Kita tahu peristiwa besar sebelum ini juga karena komandan menyuruh berbohong, anak buahnya ikut. Nah ini anak buah bisa nembak rumah Kapolres. Makanya perlu diungkap sebetulnya. Dia menembak Kasat itu kepentingan personal, pribadi yang terganggu, ya kan? Atau ada konspirasi yang lain. Pak, come on. Mana ada secara pribadi berani nembakin rumah Kapolres, Pak? Ya, oleh karena itu, ada motif lain kan berarti. Kalau dia pribadi selesai, dia nembak selesai kan pribadi. Nah, apa motifnya menembak Kapolres, rumah Kapolres? Itu mesti diungkap, saya kan. Apakah ada keterlibatan ya, personal atau Kapolres, atau sekarang saya dengar katanya tarik ke Mabes Polri. Apakah ada keterlibatan Polda juga? Kalau saya jangan ditutupin, kalau buka semuanya. Yang salah jangan dilindungin. Segera diproses, segera diungkap ke publik. Ini loh yang benar, ini yang tidak benar. Jelas. Pak, kalau kita lihat ya, ini juga ramai sekali publik mengekspresikan kemarahannya ketika melihat pelaku penembakan malah lebih santai itu tidak diborgol, dan polisi menganggap bahwa ya demi kenyamanan supaya dia aman, merasa nyaman diperiksa. Menembak anggota polisi karena mengusut kasus dengan berani, tapi justru penembaknya, pelaku kejahatan yang mendapat karpet merah di kantor kepolisian. Rusak nggak sih ini? Ya, sangat tidak benar. Saya ulangi lagi, sangat-sangat tidak benar. Ada prosedur-prosedur yang ditentukan, apalagi ini pembunuhan kan. Apakah itu berencana tidak berencana, yang penting ini pembunuhan yang jelas di situ. Dan sangat jelas motifnya. Dalam konteksnya ilegal kan gitu. Nah, sehingga saya ingin mengangkat bahwa ini contoh dan harus diambil hikmah yang baik bahwa jangan takut kepada para good cop untuk menegakkan kebenaran. Nyawa diberikan pun nggak ada masalah di institusi. Karena apa yang dilakukan oleh Dadang Iskandar ini salah. Tetapi kemudian seperti diperiksa dengan karpet merah lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Polda sedang memeriksanya, tetapi kemudian ditarik ke Mabes Polri. Menurut Bapak, biasanya pola seperti ini ada apa? Iya, berarti Polda tidak mampu menangani atau dia ikut ada keterlibatan. Sehingga Mabes Polri mengambil alih ke atas. Ya, itu perlu dibuktikan nanti kan. Motivasi apa Mabes Polri mengambil alih ke Polda? Nah, apakah ada kaitan dengan ilegal tadi? Ilegal itu di level Polsek, di level Polres, sampai level Polda, ada keterlibatan. Itu yang perlu diungkap sebetulnya, segera ya diungkap. Sekali lagi bahwa ya tidak perlu malu-malu, ini yang salah jelas disebutkan. Kenapa tadi saya merefer kepada apa yang terjadi pada Bapak sebagai Kapolda Sumatera Utara belasan tahun yang lalu, karena kita lihat pimpinan-pimpinan polisi di daerah yang terlibat dengan kasus ini seperti merasa masih aman duduk di kursi kekuasaannya tanpa harus merasa bertanggung jawab. Ini yang harusnya menjadi pelajaran penting bagi petinggi Polri jika ingin tetap mendapat trust dari publik dan menjaga semangat polisi-polisi yang tentu masih banyak yang baik. Setuju sekali Mbak Rusi. Sorotan terhadap institusi Polri akhir-akhir ini tidak hanya pada kasus pidana yang melibatkan anggotanya, tapi juga muncul istilah PARCOK, Partai Coklat. Kami kembali sesaat lagi.